Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nazwa Amelia, NPM C1A231010. Tujuan dari membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Asuransi Konvensional dan Syariah yang didoseni oleh Pak Hendy Sumadi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu asuransi dan perjudian. Seperti yang kita tahu, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak di mana pihak tertanggung membayar premi untuk mendapatkan perlindungan dari risiko finansial tertentu di masa yang akan datang. Ada 3 unsur penting dalam asuransi. Yang pertama adalah tertanggung. Tertanggung sendiri artinya adalah pihak yang diasuransikan. Yang kedua ada penanggung atau yang biasa kita sebut dengan perusahaan asuransi atau perusahaan yang menyediakan asuransi. Selanjutnya ada premi. Premi adalah uang yang dibayarkan secara berkala. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat dari asuransi. Tujuannya adalah memberikan perlindungan finansial, membantu memanajemen risiko. Manfaatnya sendiri adalah mengurangi dampak kerugian ekonomi, memberikan rasa aman, membantu perencanaan keuangan jangka panjang, dan juga dapat menjadi sarana investasi untuk asuransi tertentu. Selanjutnya ada jenis-jenis asuransi. Yang pertama adalah asuransi jiwa, di mana asuransi jiwa ini mengklaim perlindungan finansial saat meninggal dunia. Selanjutnya ada asuransi kesehatan yang dimana ini berfungsi untuk mengobati kesehatan, menanggung biaya pengobatan. Ada asuransi kendaraan dimana untuk melindungi kerusakan bahkan kehilangan suatu kendaraan. Asuransi properti untuk melindungi rumah atau aset lain dari banjir, kebakaran, dan lain-lain. Selanjutnya adalah asuransi pendidikan dan investasi. Asuransi ini mengklaim untuk gabungan perlindungan dan tabungan atau investasi. Yang selanjutnya di sini ada perjudian. Apa sih perjudian itu? Perjudian adalah mempertaruhkan uang atau barang berharga pada suatu permainan atau kejadian dengan hasil yang tidak pasti dengan harapan mendapatkan keuntungan. Selanjutnya ada jenis-jenis dari perjudian itu sendiri. Yang pertama adalah perjudian tradisional. Contohnya seperti sabung ayam dan kartu remi. Ada juga perjudian modern, contohnya adalah kasino atau judi online. Selanjutnya adalah perjudian sosial, di mana biasanya contoh dari perjudian sosial ini adalah taruhan antar teman. Selanjutnya adalah lotre atau undian. Biasanya perjudian lotre ini sudah legal di beberapa negara. Selanjutnya ada dampak negatif dan dampak positif dari perjudian. Tetapi dampak positif dari perjudian itu sendiri sangat terbatas. Mungkin kita bisa lihat perjudian itu adalah sumber kebahagiaan bagi sebagian orang atau hanya segelintir orang. Bisa juga menjadi pendapatan negara jika perjudian tersebut sudah dilegalkan di suatu negara. Selanjutnya ada dampak negatif dari perjudian. Yang pertama adalah kecanduan judi atau gambling addict. Selanjutnya adalah masalah keuangan atau menambah banyak utang, kehancuran rumah tangga. Bahkan dari perjudian ini bisa menyebabkan tindak kriminal seperti pencurian uang dan penipuan. Perjudian menurut perspektif hukum dan etika. Di beberapa negara, perjudian ini dilegalkan atau dibatasi dengan ketat. Dalam perspektif agama dan etika, sering dianggap merugikan dan tidak bermoral. Di Indonesia sendiri, perjudian ini sangat dilarang oleh hukum. Selanjutnya adalah perbedaan asuransi dengan perjudian, di mana dari tujuan asuransi yang utama adalah melindungi dari risiko. Sedangkan tujuan dari perjudian adalah bertujuan untuk mencari keuntungan. Asuransi jelas diatur dan legal. Jika perjudian itu ilegal atau terbatas. Asuransi bisa mengurangi dampak finansial. Sedangkan perjudian bisa menimbulkan kerugian besar. Asuransi tentunya bersifat etis dan bermanfaat sosial, sedangkan dari perjudian seringkali dianggap tidak etis sosial. Baik, cukup sekian sedikit penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.